Bab 1031, Serangan Nuklir. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Di ibu kota Tiongkok, mata Yue Zong terpaku pada layar, mendesah dalam, operasi penghancuran, apakah kita akhirnya dipaksa ke keadaan itu? Para prajurit Dino itu benar-benar mengerikan. Sebagai AI Super, selama ada tempat yang terhubung di bumi, itu akan menjadi wilayah bayi. Dia sudah lama menguasai semua komputer super bumi, serta satelit. Bahkan kerajaan Tuhan dan Amerika tidak tahu bahwa satelit mereka telah dibawa ke bawah Yue Zong, dan setiap gerakan yang mereka buat diperlihatkan kepada Yue Zong. Operasi penghancuran adalah rencana yang sangat dipahami Yue Zong. Rencana itu mengacu pada penggunaan kartu truf terakhir, rudal nuklir. Leo juga pernah ke dunia kedua yang dilanda perang nuklir dan tahu efek mengerikan setelahnya. Radiasi akan membuat manusia sulit bertahan hidup, dan akan ada semakin banyak mutan yang menyedihkan, iblis teradiasi yang buas dan biadab, serta binatang teradiasi, yang bahkan menyebabkan bumi menjadi sakit. Itu adalah tindakan yang dimaksudkan sebagai jalan terakhir. Ini adalah konsensus di antara semua negara, dan meskipun Leo tahu konsekuensinya, dia terpaksa memilihnya. Jelas terlihat seberapa jauh dia terpojok. 0. Ketika hitungan mundur mencapai 0, sejumlah rudal nuklir ditembakkan dari Amerika, mengarah ke arah gerbang neraka seperti yang ditargetkan oleh satelit mereka. Pada saat hulu ledak nuklir itu melesat tepat di atas gerbang neraka, ada lebih dari 200.000 prajurit Dino serta prajurit dari berbagai klan bawahan mereka. Sebagian besar pasukan lapis baja Amerika telah dikalahkan, dengan 60% peralatan mereka hancur. Prajurit Dino tidak terbiasa menggunakan teknologi, tubuh mereka adalah senjata mereka. Saat dia berdiri di antara mayat-mayat dan tumpukan logam, Raja Diplodocus yang kekar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat 5 hulu ledak nuklir yang datang. Setiap prajurit ilahi tipe 6 memiliki indera yang kuat. Meskipun Raja Diplodocus tidak dapat dibandingkan dengan Leo dengan tubuh dewa iblisnya, inderanya cukup untuk mendeteksi hulu ledak yang datang. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh, manusia telah menembakkan 5 hulu ledak ke arah kita, siapa yang ingin menghancurkannya? Rudal, mereka cukup lambat ya, Raja Tirano menyeringai dengan sarkasme, saat dia meraih tank yang rusak di sampingnya, dan melanjutkan, ayo kita semua pergi, lihat siapa yang dapat menghancurkan paling banyak. Raja Stego tertawa dengan percaya diri, dan melintas di depan tank lain yang hancur, saat dia meraihnya dan menyatakan, itu aku. Raja Diplodocus mencibir, dan mengangkat 3 tank sendirian, saat dia melihat ke arah langit. Saat rudal mencapai sekitar 3 km dari gerbang, mereka bertiga melemparkan proyektil di tangan mereka. Masing-masing dari mereka berada di puncak tipe 6, setelah melangkah ke dalamnya selama ratusan tahun, dengan demikian, mereka sangat jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Tank-tank yang rusak melesat ke arah rudal seperti meteor, menghantam masing-masing dari mereka. Hong, 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 hong. Setelah 5 ledakan yang mengguncang bumi, seluruh Kanada tampak bergetar. Ledakan yang mengerikan itu menelan seluruh area di dekat gerbang neraka, menyebabkan cahaya menyilaukan yang menyebar keluar, saat gelombang kejut yang dihasilkan meledak ke segala arah juga. Awan jamur naik, karena banyak sekali elektronik di Kanada gagal berfungsi. Tidak, 3 Dino King yang terkekeh merasakan bahaya yang luar biasa pada saat itu, dan dengan cepat menyalurkan cahaya kehidupan mereka, mundur dengan gila-gilaan. Sayangnya, sudah terlambat, karena seluruh wilayah, termasuk 200.000 Dino Warrior di sekitar gerbang neraka, diselimuti oleh ledakan kuat dan hancur. Saat debu mulai mereda, dan semuanya kembali tenang, setiap dari 200.000 spesies asing itu telah berubah menjadi tidak lebih dari mayat-mayat yang hancur. Meskipun mayoritas adalah ahli puncak tipe 3, serta Jenderal Dino tipe 4 dan tipe 5 di antara mereka, di depan senjata nuklir, mereka tetap musnah. Sudah berakhir, Yue Zong terus mengamati melalui satelit. Dia menemukan bahwa gerbang neraka masih berdiri dengan baik, tanpa satu goresan pun, memancarkan aura kuno dan kuat. Dengan sekejap, sekelompok prajurit Dino tipe 3 lainnya melangkah keluar. Di tengah-tengah akibat ledakan nuklir, manusia biasa akan terkena radiasi dan langsung mati. Namun, prajurit Dino terus berhamburan keluar tanpa henti, seolah-olah tidak terpengaruh oleh radiasi. Ketika pemerintah Amerika melihat ini melalui umpan mereka, mereka semua dipenuhi dengan ekspresi pucat. Apa-apaan ini? Apakah kita terus menembak? Tidak, lebih dari ini,
dan sebelum kita menghabisi mereka, bumi kita akan hancur. Kanada terlalu dekat dengan negara kita, jika ini terus berlanjut, Amerika juga akan menderita radiasi. Petik 2. Diskusi pecah di aula pertemuan, berdebat apakah mereka harus atau tidak menggunakan rudal nuklir. Tepat saat pemerintah masih berdebat, para prajurit Dino dengan cepat pergi di bawah komando Jenderal Dino mereka, meninggalkan wilayah gerbang neraka. Banyak pasukan dengan cepat berkumpul dan berangkat ke segala arah dari Kanada. Sialan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam pusat komando, Leo melihat banyaknya musuh yang melangkah keluar dari gerbang neraka, dan dia dicekam kecemasan. Seorang perwira intelijen berlari menghampirinya dengan wajah pucat, lapor. Kerajaan Tuhan telah jatuh. Rasul pertama, Edward, telah dibunuh oleh spesies asing. Di suatu tempat di Eropa, dekat dengan ibu kota Prancis, Paris. Di langit, ada banyak jet tempur, pesawat pembom, dan pesawat nirawak yang menembaki daratan. Di daratan, ledakan terus-menerus terdengar. Di seluruh medan perang yang kacau, sejumlah prajurit bismen yang ditutupi sisik, tinggi mereka antara 3 hingga 6 meter, saat ini sedang bertempur dengan para prajurit kerajaan Tuhan yang telah menjalani teknik transformasi binatang. Kedua belah pihak saling bertarung dengan ganas, seolah-olah binatang buas dengan ukuran berbeda saling membantai. Di langit, sekitar 5 km di atas pusat medan perang, ada perangkat mengambang besar seukuran awan, dan di atasnya, monster serupa berukuran sekitar 3 meter hingga 8 meter berdiri. Salah satu dari mereka memiliki satu tanduk hitam di kepalanya, dengan wajah seperti ular, dan tubuh seperti manusia. Dia mengamati pertempuran di bawah dan tertawa. Manusia-manusia ini menarik, mampu menciptakan prajurit transformasi binatang. Yang lainnya berwajah kuda, memancarkan kekuatan tipe 6, yang mulia Taylor. Manusia-manusia ini mungkin telah menciptakan Beast Transformation Warriors, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan kita, Beastman Warriors sejati. Taylor menunduk dan tertawa dingin, itu benar. Apa yang palsu akan selalu palsu. Saat ini, meskipun Beast Transformation Warriors mungkin tidak sepenuhnya hancur, tetapi memang benar bahwa di bawah serangan Beastman Warriors yang sebenarnya, mereka disingkirkan satu persatu, saat gelombang pertempuran mengalir melawan mereka. Jika bukan karena persenjataan berat manusia untuk mendukung mereka, mereka pasti sudah lama disapu bersih oleh Beastman Warriors. Pada saat ini, 36 Thunder Fighter terbang, segera melancarkan serangan ke eselon atas Beastman di atas awan. Sejumlah roket dan rudal menghantam perangkat mengambang mereka. Hama yang menyebalkan, matilah untukku. Taylor sedikit mengernyit dan mengulurkan tangan kanannya yang bersinar dengan jejak dewa dan iblis, saat 4 sinar cahaya hitam melesat keluar, memancarkan energi jahat. Roket-roket itu langsung hancur saat bersentuhan dengan sinar hitam, berubah menjadi cairan cair yang menetes ke tanah. Saat 5 sinar hitam itu melewati 36 Thunder Fighter, mereka juga mulai terkorosi dan hancur, berubah menjadi cairan logam. Di hadapan Taylor, kartu truf kerajaan Tuhan telah berkurang menjadi tidak ada. Setelah dia menghancurkan 36 Thunder Fighter, Taylor menggelengkan kepalanya dan mendesah, kekuatan hidup manusia biasa ini terlalu sedikit, bahkan setelah 36 mesin dihancurkan, mereka bahkan tidak mencapai 1% dari kekuatan hidup para rasul manusia itu. Hong Ying, aku akan menyerahkan lalat-lalat ini kepada suku elang merahmu. Ya, seorang ahli tipe 6 dengan bulu seperti kristal merah dan kepala seperti elang mengangguk dan menanggapi, sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, mengeluarkan teriakan tajam. Segera, banyak Beastman seperti elang terbang keluar dari kastil terapung masing-masing, menuju Thunder Fighters dan memulai serangan mereka. Masing-masing dari mereka terbang dengan kecepatan melampaui penghalang suara, dan dalam hitungan detik, mereka sudah mengejar pasukan udara kerajaan Tuhan. Pada satu Thunder Fighter tertentu, 4 senapan mesin 35 mm masih meninju peluru kematian ke tanah. Di bawah serangan tanpa henti, Beastman terluka parah dan berdarah deras. Beberapa dari prajurit Beastman setinggi 3 meter itu memiliki kekuatan puncak tipe 3, tetapi mereka tidak dapat menahan peluru di level mereka. Di tengah hujan peluru, satu makhluk kepala banteng setinggi 5 meter memiliki beberapa lubang besar di kepalanya, saat ia terjatuh ke tanah tak bernyawa. Pilot di dalam Thunder Fighter meniup peluit sambil tertawa penuh kemenangan, satu lagi jatuh. Sebagian besar prajurit Beastman ini kebal terhadap bilah dan peluru yang lebih kecil,
bahkan tembakan berat belum tentu dapat menjatuhkan mereka. Hanya Thunder Fighter yang kuat yang mungkin dapat mengalahkan musuh. Tepat saat ia menikmati kegembiraan atas pembunuhan itu, 4 manusia elang bersayap merah terbang di atas Thunder Fighter ini. Salah satu dari mereka menyeringai ganas, saat ia menusuk dengan tombak perang merahnya, membidik kaca depan yang diperkuat. Kuang Lang, kaca depan yang bahkan dapat memblokir peluru berat langsung hancur, saat tombak merah menembus kepala pilot. Setelah mengalahkan pilot ulung ini, manusia elang memasuki Thunder Fighter. Segera terdengar suara tembakan sebelum semuanya mereda dan manusia elang keluar dari pesawat, berlumuran darah, tetapi tidak ada satupun luka yang terlihat padanya. Setelah kehilangan pilot, Thunder Fighter kemudian turun tanpa awak, sebelum menghantam tanah dengan ledakan keras. Ketika suku elang merah mengudara, banyak pesawat manusia mulai terbang tak terkendali, menukik ke tanah dan meledak dalam bola-bola api besar. Dalam hitungan menit, keunggulan udara kerajaan dewa praktis musnah. Taylor kemudian melirik sambil memerintahkan dengan dingin, "Lei Hu, saatnya suku harimau petirmu, musnahkan perlawanan manusia di bawah." Taylor sudah tahu bahwa kerajaan dewa tidak mungkin bisa menandingi pasukan udaranya sendiri. Itulah sebabnya dia yakin bisa menghadapi mereka. Lagi pula, hampir semua orang dari suku elang merah berada di level tipe 3, 4 dan 5, kecepatan mereka luar biasa cepat, dan tekanan yang mereka hadapi saat menghadapi pejuang petir itu hampir tidak berarti. Seorang pria berkepala harimau dengan simbol petir di antara kedua alisnya menjawab dengan hormat, "Ya." Setelah itu, dengan seorang ahli tipe 6 yang memimpin jalan, seluruh suku menyerbu ke arah pasukan manusia. Mereka tidak ikut campur dalam keributan, sebaliknya, mereka langsung menuju pasukan lapis baja, tempat semua senjata mereka dikumpulkan. Sepanjang jalan, hampir tidak ada yang bisa menghentikan mereka, karena prajurit manusia elit disingkirkan satu persatu, nasib mereka tragis. Segera, pasukan Kok di Prancis runtuh, dengan banyak prajurit mereka tewas di tangan berbagai suku Bismen. Pasukan pertama pejuang petir musnah. Pasukan kedua pejuang petir musnah. Petik 2. Di dalam pusat komando kerajaan Tuhan, pesan-pesan datang bertubi-tubi. Ekspresi para tetua di dalam ruangan itu buruk, dan beberapa bahkan tampak putus asa. Salah satu tetua bertanya dengan ketakutan, "Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Edward sudah mati, 5 dari 12 rasul sudah gugur. Pasukan elit kita sedang dihabisi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sisanya menatap Jonas dengan ekspresi yang sama. Sebagai pilar kerajaan dewa, Edward sebenarnya telah dibunuh oleh Taylor dalam sekejap. Kartu truf kerajaan dewa, 12 rasul, dan prajurit elit bukanlah tandingan bagi para prajurit Bismen ini, dan para tetua mulai panik sekarang. Pasukan Prancis sudah menjadi sepertiga dari seluruh pasukan kerajaan dewa. Sekarang setelah mereka dihabisi oleh spesies asing itu, tidak ada lagi garis pertahanan di barat. Adapun Jonas, tetua agung, dia masih tenang, karena tatapan tegas muncul di tatapannya, dan dia menyatakan, "Tidak perlu panik. Laksanakan rencana terakhir, sementara kita mencari bantuan Tiongkok. Beritahu Yue Zong tentang keadaan kita, dan mohon demi kemanusiaan, untuk datang dan menyelamatkan kita." Salah satu tetua berbicara dengan khawatir, "Tapi dia baru saja menjadi musuh kita beberapa waktu lalu, apakah dia akan datang?" Sebelum pemerintah federal bumi terbentuk, Yue Zong dan kerajaan dewa telah menjadi musuh, karena kedua belah pihak telah saling menusuk dari belakang berkali-kali. Untuk menghadapi spesies asing dan zombie, mereka telah sepakat untuk gencatan senjata di pertemuan puncak, menyingkirkan kebencian mereka satu sama lain, untuk menangkis para penyerbu. Banyak dari mereka khawatir Yue Zong tidak akan membantu. "Dia akan datang, yakinlah, dia pasti akan datang." Jonas menyatakan dengan tatapan tegas, pada saat yang sama, mendesah, "Dia akan datang, tetapi, begitu dia datang, kerajaan dewa kita kemungkinan besar akan memudar menjadi sejarah." Dimengerti, laksanakan rencana akhir. Petik 2. Ketenangan Jonas menular ke semua orang, saat mereka dengan cepat mengumpulkan diri untuk mengeluarkan serangkaian perintah. Sejumlah hulu ledak nuklir kemudian ditembakkan dari markas mereka, menuju Paris. Sebagian besar eselon atas di kerajaan Tuhan adalah orang Jerman. Pangkalan lama mereka juga berada di Jerman. Namun, dalam 2 tahun ini, mereka telah memperoleh sejumlah senjata nuklir dari Prancis. Sekarang mereka berada di titik ini,
mereka tidak peduli lagi. Segera, rudal nuklir tiba di atas Paris. Ini rudal, lihat bagaimana aku menghancurkannya. Di langit, ahli tipe 6 dari suku Elang Merah melihat proyektil yang masuk dan mengerutkan kening, menarik busur besar dan melepaskan anak panah yang kuat. Anak panah tulang menghantam salah satu rudal Hong. Saat anak panah menghantam rudal nuklir meledak, menghasilkan gelombang kejut yang mengerikan, karena api yang sangat panas menyapu ke segala arah. Tidak bagus. Pada saat ledakan, anggota suku Elang Merah tipe 6 dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, ia masih tertelan oleh gelombang kejut dan terlempar seperti bola meriam. Karena serangan Elang Merah tipe 6, hulu ledak nuklir meledak lebih awal di udara. Namun, ledakan, gelombang kejut, dan panas yang dihasilkan masih berhasil memakan dan melenyapkan semua manusia dan monster dari tahap tipe 4 dan di bawahnya, di dalam Paris. Banyak orang aneh tipe 4 dan 5 juga menjadi buta, telinga mereka bergetar sampai berdarah dan menjadi tuli, menjadi cacat. Ketika gelombang kejut yang dihasilkan menyapu melewati kastil-kastil terapung itu, bahkan Taylor dan para ahli tipe 6 lainnya terlempar ke sana kemari. Banyak dari mereka tidak dapat menahan guncangan dan memuntahkan darah. Taylor menahan energinya, wajahnya memucat, senjata macam apa itu? Manusia-manusia lemah itu, bagaimana mereka bisa menciptakan sesuatu seperti ini? Jika itu tidak diledakkan lebih awal, bahkan aku akan terbunuh. Setelah ledakan mereda, banyak prajurit Beastman tipe 4 dan tipe 5 berdiri dengan gemetar, beberapa meronta kesakitan, namun, banyak yang berdiri di tengah medan perang. Tidak musnah. Orang-orang aneh itu sebenarnya tidak mati. Sial, petik 2 petik 2. Melihat para prajurit Beastman berdiri, kerajaan Tuhan menyaksikan semua ini melalui umpan satelit dengan ekspresi jelek. Meskipun para prajurit berada jauh dari epicentrum ledakan, mereka masih terperangkap dalam radius gelombang kejut. Jika mereka manusia, mereka akan langsung mati. Namun, monster-monster ini masih selamat, menunjukkan kengerian dari ketahanan dan kekuatan mereka. Jonas segera menyatakan dengan sungguh-sungguh, kirim SOS ke Yue Zong sekarang. Di dalam ibu kota Tiongkok, Chen Yao mendatangi Yue Zong, menyerahkan sebuah dokumen. Yue Zong, kerajaan Tuhan telah mengirimkan permintaan bantuan. Mereka telah kehilangan 5 rasul mereka, dan bahkan Edward telah dibunuh oleh makhluk bertanduk tunggal. Para prajurit elit telah musnah. Bahkan setelah menggunakan senjata nuklir, mereka tidak dapat menghadapi pasukan tersebut. Haruskah kita membantu mereka? Yue Zong mengerutkan kening dan mulai merenung. Chen Yao berdiri dengan satu pandangan dan memperhatikan pria ini dengan tenang. Teman sekolahnya, seorang mahasiswa biasa saat mereka masih di universitas, sementara dia adalah salah satu gadis cantik di sekolah. Latar belakangnya kuat, dan dia memiliki banyak pelamar. Mereka berada di level yang sangat berbeda sehingga tidak mungkin ada bentuk interaksi apapun. Namun, sejak kiamat terjadi, dia telah menyaksikan pria ini berjalan dengan susah payah selangkah demi selangkah, menghadapi semua kesulitan dan rintangan, menjadi dewasa dan kuat. Meskipun dia masih terlihat biasa saja, dia telah tumbuh menjadi pemimpin Tiongkok, pemimpin umat manusia, dan menjadi pilar yang diandalkan semua orang. Melihat wajahnya yang tajam, Chen Yao merasa bahwa dia semakin tampan semakin dia menatapnya. Sebelum kiamat, dia telah melihat banyak pria tampan, tetapi sulit untuk dibandingkan dengan Yue Zong saat ini. Melalui pengalamannya, Yue Zong menjadi memiliki sikap yang unggul. Pada saat yang sama, dengan tubuh Dewa Iblis Orde Kedua, penampilannya mungkin tidak banyak berubah, tetapi aura yang dia pancarkan, seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya, sangat menawan dan menarik. Setelah terdiam begitu lama, Yue Zong berbicara, aku sudah memutuskan. Aku sendiri yang akan pergi dan menyelamatkan mereka. Ketika dia tiba-tiba berbicara seperti itu, Chen Yao terkejut, dan jantungnya berdebar kencang, saat wajahnya memerah. Dia segera berusaha menutupi rasa malunya, Yue Zong, bukankah mereka musuh kita? Kita bisa duduk santai dan melihat mereka dihabisi oleh orang-orang aneh itu. Para penganut supremasi di sana benar-benar menyebalkan dan menjijikkan. Sebelum kiamat, Jerman masih memiliki banyak penganut supremasi. Namun, jumlah mereka lebih sedikit daripada di Jepang. Meskipun demikian, masih ada beberapa golongan. Pada saat kiamat terjadi, sebagian besar dari mereka telah bersatu, membentuk kerajaan Tuhan yang baru. Dengan anggapan bahwa bangsa Arya masih yang paling unggul,
mereka memperlakukan seluruh dunia seperti sampah. Setiap orang di eselon atas adalah bangsa Arya, hanya beberapa orang jenius yang berbakat dan menantang surga yang dapat bergabung dengan barisan mereka. Yue Zong telah menangkap sejumlah dari mereka sebelumnya, memperoleh informasi tentang golongan yang condong ke nasi. Namun, kerajaan Tuhan tidak segila Hitler, membantai orang-orang dengan sia-sia. Mereka hanya memandang rendah ras lain atau menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Yue Zong berdiri dan berbicara sambil berjalan keluar, "Tidak, sekarang ini adalah perang antara kita dan monster-monster itu. Jika manusia masih tidak bersatu, kita akan punah lebih cepat." Meskipun eselon atas kerajaan dewa mungkin adalah orang-orang baik, warga mereka sebagian besar tidak bersalah. Jika aku tidak memiliki kemampuan, maka aku tidak punya pilihan. Sekarang setelah aku memiliki kekuatan, aku harus bertindak untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, jika kita dapat membawa mereka ke Tiongkok, kekuatan kita akan meningkat. Chen Yao, pergilah buat persiapan untuk menerima para penyintas dari Eropa. Dimengerti, dia menatap punggungnya yang pergi dengan tatapan sedikit terpesona. Pada saat ini, dia merasa bahwa pria ini benar-benar jauh lebih ramah daripada yang lain. Sayang sekali, dia adalah pria King Wu. Chen Yao memperhatikannya pergi, dan dia mendesah. Namun, dia juga punya pikiran lain, dia sudah punya banyak wanita, tapi King Wu tidak peduli. Seharusnya tidak menjadi masalah jika ada aku yang lain. Lebih jauh lagi, jika kita berdua bertindak bersama, kita bisa mengendalikannya dan mencegah wanita lain mendapatkan pijakan. Di Eropa, lebih banyak prajurit Bismen keluar dari gerbang neraka. Mereka terus menerobos, menuju kerajaan Tuhan. Di seluruh Eropa, selain prajurit Bismen, ada keberadaan lain yang menakutkan, yaitu zombie. Bismen benar-benar menakutkan dan buas, saat mereka bertemu zombie manapun, mereka akan langsung mencabik-cabiknya. 100.000 zombie, 1 juta zombie, mereka semua musnah tanpa masalah. Ada sebuah gereja besar di Belgia, tempat selusin zombie cerdas berkumpul. Pemimpin di antara mereka adalah seorang zombie cerdas yang tampan, dengan kuncir kuda emas, tampak seperti orang biasa, tetapi matanya dipenuhi dengan kilatan ganas. Sialan. Sialan, binatang-binatang itu berani membunuh warga negaraku. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Ini adalah salah satu raja zombie yang berevolusi di Eropa, Raja Zombie Limo. Bawahannya lebih dari 15 juta. Dia juga telah mencapai tahap tipe 6. Di bawah pimpinannya, ada 30 zombie cerdas tipe 5 lainnya, dan lebih dari 300 tipe 4 lainnya. Mengikuti aliran waktu, zombie juga berevolusi dengan kecepatan yang gila, dengan lebih banyak yang cerdas bermunculan. Adapun kelompok pertama makhluk mutan yang berevolusi, seperti Yin Suang, Amaterasu, dan Limo, mereka adalah bakat yang menantang surga, dan kecepatan mereka lebih cepat daripada yang lain. Alam tipe 6 tidak dianggap banyak. Jika mutasi bumi berlanjut, maka zombie yang berevolusi ini pasti akan mencapai alam tipe 8 dalam 100 tahun. Jika itu adalah planet atau dunia lain, jika makhluk ingin mencapai alam tipe 8, itu akan sangat sulit. Bahkan di dunia kedua, banyak leluhur klan Sein telah terjebak di puncak tipe 5 selama berabad-abad, belum lagi tipe 8. Namun, di bumi, berbagai ahli klan Sein yang telah terjebak di alam tipe 5 berhasil menembusnya dalam waktu singkat. Inilah daya tarik bumi yang terus berubah. Raja Zombie Limo tampak dingin saat dia memerintahkan, "Eden, Bertrand. Imai, kerahkan bawahanmu untuk mengepung binatang buas itu. Aku ingin memberi mereka pelajaran yang bagus. Beritahu mereka, di dunia ini, kita adalah penguasa bumi yang sebenarnya." Sisa zombie yang berevolusi menjawab, "Ya, Yang Mulia." Setelah perintah itu, sisa zombie segera menyerbu, menuju lokasi lain. 15 juta zombie dengan cepat menjauh dari jalur Bismen. Adapun Bismen, mereka mengabaikan para zombie dan terus berjalan menuju kerajaan Tuhan. Ketika Bismen muncul dari gerbang neraka, mereka telah menangkap beberapa orang dan memperoleh posisi kerajaan Tuhan. Kali ini, mereka ingin memanfaatkan serangan kilat untuk menghancurkan perlawanan kerajaan Tuhan di luar Berlin, ibu kota Jerman. Meriam yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan dan para prajurit kerajaan Tuhan sibuk bekerja, mendirikan pertahanan dan benteng mereka. Para prajurit Bismen yang kuat menyerang mereka tanpa rasa takut, dan di tengah pemboman roket dan meriam, banyak dari mereka yang hancur berkeping-keping. Namun,
itu tidak menghalangi mereka sedikit pun. Jumlah pasukan Beastmen saat ini sekitar 300.000, dan selain pasukan darat, ada juga pasukan udara. Kedua belah pihak berkumpul menuju Berlin dalam serangan bertubi-tubi. Berlin dianggap sebagai pangkalan utama kerajaan Tuhan, dengan banyak peralatan dan senjata kelas atas yang disimpan. Banyak meriam terus menembaki Beastmen yang datang. Pertahanan anti-udara mereka juga menyemburkan api tanpa henti, menghantam Beastmen tipe udara. Sekitar selusin kilometer jauhnya, ekspresi Taylor ganas, saat dia menggeram dengan kebencian, apakah ini pangkalan manusia? Pangkalan kerajaan Tuhan yang terkutuk. Serang, bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Pasukan Beastmen sebenarnya berjumlah lebih dari 1,5 juta. Namun, karena rudal nuklir yang dikirim oleh kerajaan dewa, 200.000 Beastmen yang lebih lemah telah musnah, sementara para elit mereka menderita luka-luka. Bahkan Taylor sendiri telah terluka. Bagaimanapun, jumlah mereka tidak terbatas. Sebagai putra mahkota dunia Beast, ia hanya dapat memimpin satu pasukan elit. Awalnya, 500.000 prajurit ini adalah bawahan langsungnya dan ibu kotanya. Setelah kehilangan 200.000, jika ia tidak memusnahkan kerajaan dewa sebagai buktinya, akan sulit untuk mendapatkan dukungan di negaranya. Mengenai akibat ledakan nuklir, 300.000 Beastmen yang tersisa telah dipisahkan menjadi 30 unit yang lebih kecil, menyerang Berlin dari 30 arah yang berbeda. Beastmen yang terlemah setidaknya berada di alam tipe 3. Bagi banyak manusia di bumi, itu adalah hambatan yang sulit, tetapi itu bukan apa-apa bagi mereka. Siapapun dari Beastmen dapat menghadapi elit kerajaan dewa manapun tanpa masalah. G3 telah ditembus. Batalion lapis baja ketiga telah disapu bersih. Batalion transformasi binatang keempat telah disapu bersih. Petik 2. Petik 2. Berita buruk terus mengalir ke markas utama. Semua eselon atas pucat sekarang, saat mereka mendengarkan dengan putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan kecepatan mereka, mereka akan mencapai kita dalam sehari. Sudah berakhir, kita dikepung. Evakuasi, masih belum terlambat untuk evakuasi. Ayo mundur ke pangkalan bawah tanah. Kita masih punya itu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Roh Kudus, mohon berkati kami. Mengapa mereka tidak datang? Mengapa Tiongkok dan Amerika tidak menanggapi? Jika mereka masih mengulur waktu, kita akan musnah. Petik 2. Petik 2. Sekarang, beberapa tetua mulai panik, suara mereka meninggi. Dulu, mereka menikmati kesenangan dan kemewahan, tetapi sekarang, perilaku mereka menyedihkan, paling tidak begitulah. Tidak, aku tidak ingin mati, aku pasti akan terus hidup. Melihat garis pertahanan mereka ditembus satu persatu, dan banyak prajurit elit mereka terkoyak, salah satu tetua dengan cepat meninggalkan lokasinya dan keluar. Beberapa yang lain juga bertukar pandang dan mengikuti. Salah satu dari mereka yang mengejar bertanya kepada orang pertama yang pergi, "Leik, apakah kau akan pergi?" Leik melirik selusin tetua yang mengikutinya keluar, sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja. Jonas gila, jika kita tetap di sini, hanya ada kematian. Kita masih bisa keluar sekarang. Sebelum orang-orang aneh itu sampai di sini, ini satu-satunya kesempatan kita. Leo, apakah kalian akan ikut?" Leo mengerutkan kening dan bertanya, "Kemana?" Markas besar kerajaan Tuhan seharusnya menjadi tempat teraman di bumi. Sekarang, hanya ada dua faksi yang mampu melawan spesies asing itu, yaitu Amerika dan Cina. Mungkin masih ada faksi lain, tetapi jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi gerombolan zombie, tidak ada harapan di sana. Leik berkata, "Amerika, ada peluang dengan mereka. Aku akan menuju ke sana." Leo menjawab, "Baiklah, kami akan pergi bersamamu." Para tetua lainnya mengangguk, memutuskan untuk menuju ke sana. Amerika dulunya adalah sekutu barat, dan karena mereka semua orang kulit putih, komunikasi menjadi lebih mudah. Meskipun Cina dianggap sebagai faksi terkuat sekarang, kaum Arya masih belum bisa melepaskan rasa superioritas mereka dan tidak mau menuju ke Cina. Tepat saat mereka hendak bergerak, selusin prajurit elit kerajaan dewa muncul, menghunus senjata yang diarahkan ke para tetua, berhenti di sana. Leik menatap pemimpin itu dengan ekspresi cekung, saat dia berteriak, "Jerry, apakah kau akan menghalangi jalan kami? Apakah kau muak hidup?" Di dalam organisasi, posisi tetua sangatlah tinggi. Tidak sulit untuk berhadapan dengan seorang komandan yang sederhana. Jerry juga memiliki pandangan yang gelap, Penatua Agung telah memberi kita perintahnya,
tidak seorang pun boleh pergi. Mereka yang berkhianat akan dieksekusi. Bahkan jika mereka adalah penatua. Mendengar itu, para penatua lainnya menjadi pucat. Mereka tahu betapa kuatnya penatua Agung Jonas. Jika mereka memaksakan jalan, mereka pasti akan dieksekusi. Bagus, bagus, bagus. Kalian semua bisa mati untukku. Mata Lake tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah mereka dapat menyerap jiwa orang-orang yang mengintip ke dalamnya, dan menerjang ke arah selusin elit di depannya. Saat cahaya hitam itu melintas, Jerry dan anak buahnya semuanya berdarah dari lubang mereka, saat mereka terjatuh ke tanah. Setelah memperlihatkan kemampuan yang dahsyat itu, wajah Lake menjadi pucat, saat ia dengan cepat melarikan diri. Para tetua lainnya tersadar kembali, saat mereka bergegas mengejarnya. Pada tahun kedua kiamat, kerajaan dewa yang kuat telah meneliti banyak jenis serum yang berevolusi. Sebagian besar eselon atas telah menjadi evolver, dengan segala macam kemampuan aneh. Bukan hanya kerajaan dewa, bahkan Tiongkok dan Amerika memiliki banyak pejabat yang menjadi evolver. Hanya saja kekuatan tempur mereka tidak dapat dibandingkan dengan para pejuang sejati di medan perang. Agar seseorang dapat menjadi evolver, hanya 3 faksi ini yang mungkin memiliki penelitian dan sumber daya yang diperlukan. Faksi-faksi kecil lainnya yang tersebar di seluruh dunia harus bergantung pada peralatan sistem mereka untuk membunuh zombie dan binatang mutasi agar menjadi lebih kuat. Jarang sekali seorang evolver muncul. Tentu saja, begitu mereka memilikinya, mereka akan menjadi jenius yang luar biasa dan menantang surga. Potensi mereka jauh melampaui mereka yang bergantung pada serum. Lake dan para tetua lainnya bergegas menuju tempat para pejuang petir ditahan. Mereka segera memulai beberapa misi yang berbeda. Sepanjang perjalanan, karena status mereka, banyak prajurit tidak berani menghentikan mereka. Hanya prajurit yang berada di bawah perintah Jonas yang berani menghalangi mereka. Kalau tidak, para tetua ini pada dasarnya bebas pergi kemana saja. Lake membentak pilotnya, cepat, terbang. Ya, pilot itu tidak berani menentang dan mengendalikan pejuang petir ke langit. Satu persatu, sejumlah pejuang petir terbang ke udara, menuju Amerika. Apakah mereka melarikan diri? Sialan, para petinggi itu. Melarikan diri, mereka telah meninggalkan kita. Bajingan, kalau begitu, mengapa kita bertarung? Demi bajingan-bajingan itu, saudara-saudara, kalian telah mati dengan cara yang salah. Selamat tinggal, petik 2. Melihat puluhan pejuang petir melarikan diri, para prajurit di garis depan itu langsung kehilangan semangat, mengeluarkan kutukan dan ratapan putus asa. Jika Bisman tidak menahan tawanan, mereka pasti sudah menyerah sejak tadi. Di tengah keputusasaan mereka, banyak prajurit langsung memasukkan senjata mereka ke mulut dan menarik pelatuk. Dasar bodoh, serang mereka, hancurkan mereka dari angkasa. Di dalam pusat komando, Jonas melihat Thunder Fighter yang melarikan diri dan mengumpat dengan marah. Dia memang pintar, tetapi dia bukan dewa, dan tidak menyangka bahwa para tetua itu telah membunuh dan menyambar Thunder Fighter. Sejumlah rudal kendali ditembakkan dari pangkalan, menuju Thunder Fighter itu. Hong, 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 6 Thunder Fighter terkena serangan langsung, meledak, sementara sisanya mengambil kesempatan untuk terbang lebih jauh dari jangkauan. Pada saat ini, suara gemetar terdengar di pusat komando, tidak bagus. Garda Nasional ketiga telah ditembus, semua Beast Transformation Warrior telah terbunuh. Apa, sudah berakhir, kita sudah selesai. Petik 2. Mendengar ini, semua orang terkulai di kursi mereka di dalam pusat komando, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Bahkan Jonas sendiri pucat, wajahnya yang tenang akhirnya hancur. Garda Nasional ketiga adalah garis pertahanan terakhir kerajaan Tuhan. Begitu mereka ditembus, tidak ada lagi yang bisa menghalangi Bisman. Kehancuran kerajaan Tuhan sudah dekat. Jonas tampak putus asa, apakah kita sudah berakhir? Apakah kita semua akan mati? Di Berlin, markas besar kerajaan Tuhan sedang kacau balau. Banyak prajurit yang sudah kehilangan semangat untuk bertempur. Berita kekalahan di garis depan sudah menyebar ke seluruh pasukan. Tidak peduli seberapa elitnya para prajurit, mereka tetaplah manusia yang mengenal rasa takut dan menghargai hidup mereka. Begitu jumlah kematian mencapai angka tertentu, mereka juga akan mulai panik. Sudah berakhir, garis depan sudah dikalahkan. Pemerintah sialan, mereka sudah menjadi kaya dengan hidup dari kita dan sekarang, mereka sudah melarikan diri.
Petik 2. Suara putus asa dan ketakutan terdengar, saat para prajurit dengan cepat menjadi buas, menuruti keinginan tergelap mereka, saat mereka memperkosa, membunuh, membakar dan menyebabkan Berlin terjerumus ke dalam kekacauan dan kepanikan lebih lanjut. Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka, semua orang bisa pergi ke neraka. Terutama keluarga dari orang-orang tua terkutuk itu, kalian semua bisa pergi ke neraka. Haha, haha, sampah, bukankah kalian biasanya sombong dan angkuh? Pasti menyenangkan menginjak kami, kan? Pergilah ke neraka, hahaha. Dengan satu tangan memegang senapan mesin berat, seorang prajurit kekar meraung marah, sambil tertawa terbahak-bahak, menembaki anggota keluarga tetua. Anak-anak dan wanita termasuk di antara para korban, karena mereka dipukul hingga berlubang-lubang di bawah tembakan tanpa henti. Seorang wanita yang sangat cantik memohon dengan ketakutan, "Jangan bunuh aku. Tolong, aku bersedia melakukan apa saja. Tolong, jangan bunuh aku." Prajurit itu menatap wanita itu dengan tatapan tajam, sambil melepaskan tembakan, "Pergilah ke neraka." Jalang, peluru-peluru itu menembus tubuh wanita itu, saat lubang-lubang muncul dan darah mengalir deras. Wajah prajurit elit itu terpelintir dan berkerut, saat dia tertawa terbahak-bahak, "Haha. Haha, haha." Tepat di belakangnya, sebuah bilah pedang besar menebas, memenggal kepala prajurit itu, sementara darah berceceran dari lehernya. Seorang Bisman berkepala harimau menatap manusia yang melarikan diri dengan tatapan dingin. "Monster, monster itu ada di sini." Petik 2. Teriakan terdengar di seluruh Berlin, saat para prajurit Bisman menyerbu pertahanan terakhir, menerobos masuk ke Berlin. Para prajurit Bisman benar-benar ganas, membunuh siapapun yang mereka lihat. Dalam hitungan menit, sejumlah besar korban tewas di tangan mereka. "Tidak, jangan bunuh putriku, kumohon. Kumohon, bunuh aku, bebaskan putriku." Di sudut Berlin, seorang ibu rumah tangga cantik memegang erat putrinya yang menggemaskan, saat dia memohon kepada seorang Bisman berwajah kuda. Tatapan kejam melintas di mata Bisman berwajah kuda, dan dia tampaknya tidak peduli dengan permohonan itu. Dia tertawa kejam, mengangkat bilah pedang di tangannya, menebas di depan ibu rumah tangga yang putus asa. Di langit, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh, mengenai Bisman, dan langsung menguapkan kepalanya. "Ini, apakah Tuhan akhirnya menolong kita? Kita selamat, kita selamat." Melihat kematian Bisman berwajah kuda itu, ibu rumah tangga itu menangis bahagia, saat dia mengangkat kepalanya dan melihat kapal perang besar yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Kapal itu tampaknya menutupi seluruh kota, dan lebih banyak sinar ditembakkan terus-menerus. Saat sinar ditembakkan, para prajurit Bisman yang menyerang Berlin langsung tersingkir. Bahkan para prajurit yang sudah gila juga dihukum oleh sinar itu. "Kita selamat, itu Tuhan. Tuhan telah mengirim orang untuk menyelamatkan kita. Kita selamat, Tuhan yang mulia, aku akan melayanimu dengan sepenuh hati dan jiwaku." Petik 2. Banyak orang yang selamat berlutut, menangis dengan air mata bahagia. Mereka mengangkat kepala mereka ke arah kapal perang yang jelas-jelas tidak dibuat oleh tangan manusia atau di bumi dan dipenuhi dengan kegembiraan. Banyak dari mereka mulai memperlakukan orang dari kapal perang itu sebagai utusan dan harapan mereka. Kapal perang pelindung terbang perlahan di atas Berlin, sambil terus menembakkan sinarnya seolah-olah menghujani penghakiman, memusnahkan para prajurit Bisman. Di dalam pusat komando kerajaan dewa, Jonas melihat kapal perang pelindung, dan matanya dipenuhi dengan tatapan yang rumit. Mereka akhirnya di sini. Jonas dan para penyintas biasa lainnya berbeda, dia telah menebak siapa pemilik kapal perang itu. Dia berharap, namun, tidak berharap Yue Zong datang. Dia melihat ke kapal perang pelindung dan mengerutkan kening. Kenapa kita tidak memiliki informasi tentang helicarrier ini? Tampaknya jaringan intelijen kita benar-benar sangat kurang. Kerajaan dewa memiliki mata-mata di Tiongkok, tetapi di bawah kemampuan Floxenia untuk membaca pikiran, mereka semua telah ditemukan dan dieksekusi. Di bawah upaya Floxenianya, semua pejabat tinggi yang menjadi mata-mata semuanya dibersihkan, meninggalkan beberapa posisi kosong. Tidak ada mata-mata yang berhasil lolos dari deteksinya. Taylor menatap ngeri ke arah kapal perang yang mendekat, melihatnya membantai bawahannya dan wajahnya berubah, saat dia meraih alat komunikator dan berteriak, "Apa-apaan itu? Evakuasi, evakuasi sekarang." Setelah menerima perintah itu,
semua prajurit Beastman di dalam Berlin dengan cepat berbalik dan keluar dari kota. Seorang manusia elang bersayap hijau terbang ke arah Taylor dan berkata, "Yang mulia, biarkan suku elang hijau kita yang menangani ini. Kami akan menghancurkan kapal perang itu." Wajah Taylor berubah, saat matanya berubah merah seperti binatang yang marah. Dia terus menatap kapal perang itu sambil bernapas dengan terengah-engah. "Tidak. Mesin itu terlalu kuat. Bahkan jika kalian, suku Green Hawk, maju terus, tidak ada jaminan akan menghancurkannya." Evakuasi. Sekarang, suku Green Hawk adalah salah satu kartu truf terakhir di tangan Taylor, angkatan udara terkuatnya. Jika mereka juga dibasmi, maka seluruh kekuatan militernya akan menderita. Dia telah melihat kemampuan mengerikan dari kapal perang pelindung, dan dia tidak ingin mengirim mereka ke kematian yang tidak perlu. Dengan tatapan ganas, dia berpikir, "Kali ini, aku terlalu sombong. Aku pikir bumi memiliki teknologi terbelakang. Selain senjata nuklir, tidak ada senjata yang dapat menjadi ancaman bagi kita. Itu salahku. Namun, aku tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Lain kali, aku bersumpah untuk memusnahkan kalian manusia terkutuk, dan mengubah Eropa menjadi tanah milik kita, para Beastmen." Sebenarnya, pemikirannya tidak salah. Selain rudal nuklir, teknologi kerajaan Tuhan berada di bawah kendali mereka. Jika Yue Zong tidak muncul, jutaan orang yang selamat di Berlin akan jatuh ke tangan para Beastmen. Hanya sedikit yang mungkin bisa selamat. Di atas kapal perang pelindung, Yue Zong memperhatikan Beastmen yang mundur dan mengerutkan kening. Apakah mereka mundur? Reaksi mereka benar-benar cepat, dan mereka tidak dapat diremehkan. Setelah kekalahan ini, mereka pasti akan menjadi lebih sulit dihadapi. Musuh-musuh seperti itu yang tahu bagaimana cara mundur ketika mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ditambah dengan kekuatan mereka, bahkan lebih merupakan ancaman dibandingkan dengan para zombie. Jumlah mereka mungkin lebih sedikit daripada zombie, tetapi mereka mampu melakukan lebih banyak kerusakan dan kehancuran. Pertama kali kerajaan Tuhan menggunakan rudal nuklir untuk memusnahkan lebih dari 100.000 prajurit Beastmen adalah satu-satunya saat itu efektif. Yang berikutnya hanya membunuh beberapa lusin ribu. Meskipun senjata nuklir itu menghancurkan, mereka memiliki kelemahan, yaitu dapat dihancurkan. Begitu seorang ahli tipe 6 berdiri cukup jauh dan melepaskan tembakan yang kuat, mereka dapat meledakkan rudal itu bahkan sebelum menimbulkan ancaman. Jika meledak lebih dari selusin kilometer jauhnya, kekuatannya paling banyak akan melukai beberapa ahli tipe 6, tetapi tidak cukup untuk membunuh mereka. Tiba-tiba, gambar Yue Zong muncul di layar di dalam ruang kendali kerajaan dewa. Yue Zong melirik mereka sekilas, mengumumkan dengan acuh tak acuh, "Saya Yue Zong." Fraksi ini telah menekan Yue Zong begitu banyak pada periode awal kiamat, dibandingkan dengan sekarang, di mana ia bisa bertemu mereka secara langsung. Jutaan nyawa di Berlin ada di tangannya, selama ia pergi, mereka akan dibunuh oleh Beastmen. Karena kematian Rasul pertama Edward, tidak ada lagi ahli untuk melindungi mereka. Jonas menatap Yue Zong dan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan tulus. "Saya Penatua Agung Jonas dari Kerajaan Dewa, terima kasih telah datang untuk membantu kami." Yue Zong menatap Jonas, "Penatua Agung Jonas, Berlin tidak layak huni lagi. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Apa rencanamu?" Salah satu tetua langsung berteriak putus asa, "Tidak. Yue Zong, kau tidak bisa pergi. Begitu kau pergi, jutaan orang yang selamat akan dibunuh oleh Beastmen terkutuk itu. Kau tidak bisa meninggalkan kami seperti ini. Tolong, tinggallah. Kekuasaan dan wanita akan menjadi milikmu seperti yang kau inginkan." Mereka baru saja merasakan ancaman kematian yang sebenarnya dan terguncang. Mereka tidak ingin dipaksa bersembunyi dan hidup di bawah tanah selama sisa hidup mereka. Yue Zong menatap tetua itu dengan dingin, tanpa berkata apa-apa, lalu menoleh ke Jonas. Jonas bisa merasakan tatapan Yue Zong saat dia mendesah dalam hatinya. Yue Zong adalah pemimpin Tiongkok, dan tidak bisa tinggal lama di sini. Tetua itu ketakutan setengah mati, itulah sebabnya dia berbicara tidak pada tempatnya. Dia mendesah dalam hatinya, "Edward, bagaimana? Kau bisa mati, kalau saja kau tidak binasa." Edward, Leo, Yue Zong, mereka semua adalah pakar puncak di bumi dan merupakan tokoh inti dari 3 faksi besar. Dengan kematian Edward, moral kerajaan Tuhan telah jatuh drastis, dan 12 rasul pun terpecah belah, 8 dari mereka telah tewas, sementara 3 lainnya melarikan diri,
tanpa kabar. Jonas terdiam beberapa saat, sebelum berbicara perlahan, Yue Zong, kami berharap untuk memindahkan orang-orang kami ke Tiongkok, dan berharap kau dapat menerima kami. Apa? Tidak, Jonas. Apakah kau gila? Kami adalah bangsa Arya yang hebat. Bagaimana kami bisa pindah ke Tiongkok? Petik 2. Saat Jonas berbicara, semua tetua menjadi gempar, menolak dengan keras. Sebagian besar dari mereka adalah penganut supremasi dan percaya bahwa bangsa Arya adalah ras yang unggul, sementara semua ras lainnya lebih rendah. Terutama orang Asia, mereka diperlakukan sebagai yang paling biadab dan terbelakang. Mereka benar-benar memandang rendah orang Asia. Di dalam pasukan, bahkan prajurit Asia tidak diperlakukan sama seperti rekan-rekan mereka dari Eropa dan Afrika. Hanya ada sedikit komandan Asia. Sekarang setelah Jonas mengatakan untuk memindahkan orang-orang ke Tiongkok, mereka tidak dapat menerimanya. Jika itu menjadi kenyataan, warga mereka pasti akan berada di bawah kekuasaan Tiongkok. Mereka tidak akan membiarkan itu terjadi. Seorang tetua, Barbet, menatap Jonas. Jonas, kamu mulai bingung. Kerajaan Tuhan tidak membutuhkan seseorang sepertimu lagi, kamu harus mundur. Dengan gerakan cepat, semua prajurit elit di dalam pusat komando berkumpul di samping Barbet. Mereka adalah ahli tipe 3 puncak, bersenjata lengkap dan diperlengkapi. Bahkan ada 2 elit tipe 4 yang menatap dingin ke arah Jonas. Pejabat lainnya menatap dengan kaget. Jonas adalah salah satu dari 3 pemimpin utama kerajaan dewa. Jabatan dan wewenangnya tinggi. Pada masa normal, tidak ada yang berani mempertanyakan kata-katanya. Namun, keputusan untuk memindahkan para penyintas ke Tiongkok bertentangan dengan semua keyakinan mereka dan melanggar hak-hak mereka. Barbet pun bangkit dan mendapatkan pendukung. Yue Zong melirik para pengkhianat itu dan tertawa pelan, Jonas, apakah kau butuh bantuanku untuk membersihkan sampah-sampah ini? Setelah kehilangan Edward, para pengawal kerajaan dewa tidak lagi kuat, dan meskipun mereka mungkin memiliki beberapa ahli, Yue Zong hanya perlu mengirim beberapa ahli tipe 5 dan mereka akan ditangani. Jonas menggelengkan kepalanya, pemimpin Yue Zong, tidak perlu. Aku bisa menangani mereka sendiri. Eiji, singkirkan mereka. Pada saat ini, ada seorang pejabat yang tampak kebingungan, dengan penampilan terpelajar, tiba-tiba menunjukkan ekspresi ganas. Dia meledak seperti pedang terhunus, dan dengan satu lambaian, sejumlah sutra transparan melesat ke arah Barbet dan yang lainnya. Dengan beberapa kilatan cahaya, Barbet dan yang lainnya langsung teriris-iris dalam hujan darah. Dalam sekejap, semua yang terlibat dalam pemberontakan itu teriris-iris menjadi banyak bagian. Melihat bagaimana mereka ditangani, para pejabat lainnya menjadi pucat, dan dengan cepat menutup mulut mereka, takut mereka akan muntah. Jonas melihat dengan sedikit kesedihan. Meskipun mereka adalah penganut supremasi, masing-masing dari mereka memiliki bakat, dan mereka memiliki prestise di kerajaan Tuhan. Sekarang setelah begitu banyak yang telah dibunuh oleh Jonas, otoritas mereka akan mendapat pukulan besar. Namun, jika dia tidak melakukannya, maka Yue Zong akan pergi, meninggalkan jutaan orang yang selamat. Bagus sekali, Jonas, atur orang-orangmu dan pergilah ke wilayah ini. Yue Zong terkekeh, dan gambar-gambar itu tiba-tiba bergeser keluar Berlin. Sebuah benteng terapung besar muncul di depan kota, dan itu adalah kapal perang Storm. Itu adalah kapal perang terbesar yang dimiliki Yue Zong, dan dapat menampung lebih dari beberapa ratus ribu orang. Yue Zong telah memperoleh 3 inti tipe 7 dari Saint Lance, dan hanya 1 inti saja yang dapat memberi daya pada Storm Battleship. Dengan itu, Storm Battleship dapat melakukan perjalanan dengan bebas. Selama tidak dipaksa menggunakan Raytheon Cannon, ia tidak akan menghadapi masalah kekurangan daya. Jonas menatap Storm Battleship dengan tatapan yang rumit, sungguh kapal perang yang besar. Ibu kota Tiongkok benar-benar luas dan mengejutkan. Bagaimana Yue Zong ini bisa mendapatkan semua harta karun ini? Kalau saja dia seorang Arya. Jonas bersikap tegas dan dengan cepat memberikan perintah, membuat para penyintas di Berlin menaiki Storm Battleship. Sebagian besar kekuatan Kok telah hancur sekitar 90%, namun, pemerintahan mereka masih utuh. Dengan demikian, mereka dengan cepat mengatur para penyintas untuk naik ke Battleship. Yue Zong mengamati dari jauh, memperhatikan bahwa para penyintas itu mengambil barang-barang mereka dan naik dengan tertib. Ia merasa sedikit masam, orang-orang ini benar-benar tertib, dibandingkan dengan orang-orang Tiongkok kita.
Jika di Tiongkok, jika tidak ada yang memegang senjata atau cambuk, para penyintas pasti akan berjuang untuk menjadi yang pertama, berdesakan sampai ke garis depan, menyebabkan kekacauan yang tidak teratur. Ada kesenjangan yang besar, Yue Zong berpikir dalam hati, namun, di generasiku, selama aku menegakkan aturan, orang-orang Tiongkok kita pasti akan membaik. Saat para penyintas Berlin mengatur evakuasi, para bismen juga melarikan diri dari Berlin, menuju Prancis. Setelah menyaksikan kekuatan manusia-manusia itu, Taylor tahu bahwa tidak ada cara untuk memusnahkan mereka dalam jangka pendek, dan ia memilih mundur secara taktis, mengubah Prancis menjadi markas bismen mereka. Di sekitar gerbang neraka di Prancis, masih ada 50.000 pasukan yang ditinggalkan oleh Taylor untuk menjaga gerbang. Ia berpikir dengan kejam, manusia sialan. Mereka benar-benar memiliki kartu truf yang sangat kuat. Namun, ini hanya sebagian kecil dari kekuatan kita yang sebenarnya. Begitu pasukan utama menyerbu, bumi akan menjadi milik kita. Kerajaan Bismen juga merupakan faksi yang kuat, yang menguasai planet mereka sendiri. Taylor dan 550.000 prajuritnya hanyalah garda depan bagi kerajaan yang sebenarnya. Pakar tipe 6 dari suku Green Hawk tiba-tiba menukik turun, melaporkan, ini buruk, yang mulia, kita dikepung. Apa, kita dikepung? Taylor mengerutkan kening, dan melayang ke udara, melihat ke kejauhan, dan wajahnya berubah. Mereka menemukan lautan zombie yang bergerak ke arah mereka, tanpa akhir yang terlihat. Ada lebih dari 15 juta zombie, dan mereka telah mengepung Taylor dan pasukannya sepenuhnya. Zombie ada di mana-mana, dan jika bukan karena ahli pengintaian suku Green Hawk, pasukan Bismen mungkin tidak akan menyadari bahwa mereka dikepung. Kilatan dingin melintas di mata Taylor, saat ia memerintahkan, keluar. Kita harus membunuh jalan keluar secepat mungkin. Atas perintahnya, para prajurit Bismen dengan cepat melesat ke satu arah tertentu. Kemampuan tempur para Bismen sangat mengerikan, dalam beberapa tarikan napas, mereka telah menghancurkan jalan para zombie, membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Zombie yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat dicabik-cabik oleh para prajurit Bismen, darah mereka mengalir kemana-mana. Segera, jalan berdarah terbentuk dari para zombie, saat para prajurit Bismen terus mengiris mereka semudah kue. Di depan para prajurit Bismen tipe 3, para zombie biasa ini tidak mampu melakukan apapun saat para zombie terbunuh dalam jumlah besar, gerombolan itu tiba-tiba terbelah di tengah. Banyak pemburu dan pelahap muncul, menyerang para prajurit Bismen itu. Seorang Bisman berkepala harimau mengayunkan pedangnya, mengirimkan sinar yang mengiris banyak zombie. Tiba-tiba, lidah melesat keluar dengan dahsyat, seperti meriam yang kuat saat menghantam kepala Bisman berkepala harimau, langsung menghancurkannya. Seorang Bisman berkepala banteng mengayunkan tongkat tulangnya saat langsung menghancurkan selusin zombie menjadi pasta daging. Gerombolan itu kemudian tiba-tiba terbelah, dan seorang pelahap menerjang Bisman berkepala banteng, menggigit kepalanya dalam satu gerakan cepat. Di dalam gerombolan itu, L5 yang seperti tank menyerbu melalui barisan, mengayunkan tinju besar mereka saat mereka memukul Bisman menjadi pasta daging juga. Saat para zombie elit terus menyerang ke depan dengan panik, lebih banyak Bisman langsung tersapu, mencegah mereka bereaksi atau melarikan diri. Pada saat yang sama, para zombie di kedua sisi mereka terus berkumpul di tengah. Di langit, banyak sekali zombie udara menerkam ke bawah ke arah prajurit Bisman di dalam gerombolan. Taylor meraung dengan mata merah, serang. Bisman udara itu terbang ke langit, beradu dengan zombie bersayap itu. Banyak zombie yang tercabik-cabik oleh Bisman yang lebih kuat, dan bagian tubuh mereka jatuh ke tanah. Di langit, zombie bersayap itu terlalu banyak, dan mereka memanfaatkan jumlah mereka untuk melahap cukup banyak Bisman udara, mencabik-cabik mereka hingga berkeping-keping. Di darat, sejumlah ahli tipe 6 di sekitar Taylor juga bergabung dalam pertempuran. Saat mereka memasuki keributan, mereka seperti penggiling daging yang mencabik-cabik zombie yang berevolusi. Di bawah serangan gabungan mereka, banyak zombie yang berevolusi tersingkir, meningkatkan momentum Bisman. Kedua belah pihak terlibat dalam pembantaian yang kejam, dengan jumlah korban tewas meningkat setiap detik. Faktanya, jumlah kematian mencapai puluhan ribu setiap menit. Di awan, Yue Zong berdiri dengan tenang, menatap tajam ke arah Pangeran Bisman. Taylor, bagus, bertarunglah di antara mereka sendiri. Aku bisa menemukan kesempatan untuk menghabisi orang itu. Sementara Jonas mengatur orang-orang Berlin ke dalam Storm Battleship,
Yue Zhong meninggalkan protektor battleship-nya di atas Berlin, sementara dia sendiri terbang ke pertempuran sengit antara Beastmen dan zombie. Saat kedua pasukan itu bentrok, Yue Zhong telah memperoleh informasi melalui satelit. Lebih jauh lagi, dia telah memperoleh informasi penting, yaitu bahwa Pangeran Taylor memiliki jejak dewa dan iblis. Dengan tubuh Dewa Iblis Orde Kedua, Yue Zhong dapat melihat jauh, memperhatikan Taylor bahkan ketika dia berada lebih dari selusin kilometer jauhnya. Begitu para ahli utama yang menjaga Taylor meninggalkan sisinya, Beastmen tampaknya telah menemukan moral dan momentum mereka, mencabik-cabik gerombolan itu. Terlepas dari zombie berevolusi manapun yang muncul, mereka akan dibunuh oleh para ahli tipe 6 secara instan. Untuk mencegah Beastmen maju, ratusan L5 besar muncul tiba-tiba. Kalian semua bisa mati. Satu elepan Beastman tipe 6 dengan tinggi lebih dari 8 meter, memegang tulang sepanjang 10 meter, melompat ke langit. Dia muncul kembali di depan satu L5 dan mengayunkan tulang besarnya, langsung menghancurkan L5. Setelah elepan Beastman tipe 6 membunuh L5 dalam satu pukulan, dia berbalik dan berlari melewati kerumunan dalam serangkaian bayangan, membanting kepala berbagai L5 dengan kejam. Dalam hitungan menit, 20 L5 telah dihancurkan oleh elepan Beastman. Sisa dari para ahli tipe 6 juga menyerang L5 lainnya, yang dianggap sebagai musuh yang tak terkalahkan bagi kebanyakan manusia, dan mencabik-cabik kepala mereka seolah-olah itu bukan apa-apa. Dalam beberapa tarikan napas, semua L5 telah dihabisi oleh kelompok ahli tipe 6, tanpa ada yang mampu menghentikan mereka. Raja Limo, yang bersembunyi jauh di dalam gerombolan itu, menyaksikan dengan kaget. Wajahnya berubah saat ia berpikir, sial. Beastman sialan ini benar-benar kuat. Aku hanya kekurangan waktu. Kalau saja aku punya cukup waktu, zombie-zombiku akan berevolusi dan menjadi lebih sempurna dan lebih kuat. Sekarang, bahkan jika aku menggunakan angka, sulit untuk menahan mereka. Kartu truf dari ratusan L5 telah ditangani oleh para prajurit Beastman tipe 6 itu. Raja Limo tidak berani mengirim mereka keluar dengan gegabah. Meskipun L5 tidak berarti apa-apa bagi para Beastman tipe 6 itu, mereka benar-benar salah satu kartu truf inti dari pasukan zombie dan sangat berguna dalam banyak situasi. Dipimpin oleh para ahli tipe 6, pasukan Beastman terus mengukir jalan berdarah melalui gerombolan zombie, membuat jalan mereka maju. Akhirnya, di antara pasukan Beastman, Pangeran Taylor melihat bahwa jarak dari gerombolan itu hanya sekitar selusin meter dan merasa lega. Mereka akan dapat melepaskan diri dari pengepungan ini hanya dalam beberapa saat dan dapat melarikan diri. Bagaimanapun juga, zombie itu berjumlah puluhan juta. Sementara Pangeran Taylor yakin akan kekuatannya, dia tidak berani bersikap sombong untuk berpikir bahwa pasukannya yang berjumlah 200.000 dapat memusnahkan musuh yang jumlahnya lebih dari 70 kali lipat dari mereka. Meskipun Beastman tipe 6 kuat, mereka juga memiliki batas dan terbuat dari daging dan darah. Mereka juga bisa merasakan kelelahan, dan begitu mereka terjebak di dalam gerombolan, mereka akan tetap jatuh. Apakah mereka hampir keluar? Baiklah, saatnya bagiku untuk mengirimmu ke neraka. Di udara, Scarlet Reaper, yang dimasukkan dengan Heart of Hope, telah berubah menjadi bentuk Raytheon Cannon di bawah kendali Yue Zhong. Percikan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di mulut meriam, dan dalam sekejap, seberkas cahaya besar selebar lebih dari 1 kilometer melesat turun dari langit, melesat ke arah lokasi Taylor. Pada sepersekian detik sebelum ditembakkan, Taylor merasakan firasat buruk yang kuat. Dia menyalurkan energi atmosfer dan melambaikan tangannya, menyebabkan piring bundar seperti batu giok muncul. Cahaya merah terang kemudian menyelimutinya, menutupinya sepenuhnya. Dia juga mengetuk kakinya, berubah menjadi kabur saat dia mencoba melarikan diri ke kejauhan. Dia tidak yakin akan bahayanya, tetapi meninggalkan lokasi asalnya adalah cara terbaik untuk menghindari kematian. Saat dia bergerak, seberkas cahaya yang kuat menghantam pusat pasukan Beastman. Puluhan ahli Beastman tipe 6 langsung menguap menjadi debu, kekuatan hidup mereka mengalir ke Yue Zhong. Pada saat yang sama, lebih dari 2.000 Beastman telah berubah menjadi debu, meninggalkan kawah besar di tanah. Namun, setelah serangan itu, inti tipe 6 di dalam Scarlet Reaper retak. Dia tidak mati. Mata Yue Zhong menyipit, saat ia menatap debu dan ke dalam kawah. Di dalam kawah, keadaan Taylor berantakan, pakaiannya compang camping dan baju besinya rusak, sementara piring bundar seperti giok di tangannya pecah. Namun, ia tidak mati, sebaliknya, ia masih berdiri tegap.
Aku harus menghabisinya. Dengan pikiran, Yue Zong mengendalikan Scarlet Reaper untuk melesat maju dengan kecepatan Mach 7, muncul tepat di depan Taylor saat ia melancarkan pukulan ganas. Enyahlah. Taylor meraung marah di dalam kawah. Rune di punggungnya bersinar terang, memungkinkan kekuatan mengalir ke dalam tubuhnya. Ia menjadi setinggi 10 meter, dan wajahnya seperti kepala Wim sambil memancarkan energi gelap. Taylor berada di alam tipe 7 awal, setelah berubah menjadi makhluk kepala Wim besar itu, kekuatannya naik ke alam tipe 7 menengah. Ia melancarkan tinju kuat ke Scarlet Reaper. Ketika kedua tinju bertemu, ledakan dahsyat terjadi, saat gelombang kejut yang dihasilkan melesat keluar ke segala arah. Taylor terlempar lebih dari selusin meter oleh hentakan itu, memuntahkan seteguk darah. Adapun Scarlet Reaper, ia bahkan tidak bergeming, jelas lebih kuat. Sementara Taylor terlempar ke belakang, 16 pancaran darah menerjangnya dari belakang, melingkarinya, dan hisapan besar diberikan padanya, menyerap darah dan kekuatan hidupnya. Taylor terkejut dan takut, segera menyalurkan kekuatan batinnya untuk memaksa darah yang bergejolak itu kuat. Monster macam apa ini? Aku harus melarikan diri. Kalau tidak, aku akan terbunuh. Setelah membuat keputusan itu, Taylor berbalik dan melesat ke langit, berniat untuk melarikan diri. 16 pancaran darah itu mengencang dan melingkarinya sekali lagi. Merusak. Dia meraung frustrasi, mendorong dengan sekuat tenaga, saat dia menyebabkan bilah udara yang kuat mengiris selimut darah. Sayangnya, pancaran darah itu kembali hampir seketika, membungkus Taylor di dalamnya, dan mulai menyerap esensi darahnya dengan cepat. Dalam waktu satu tarikan napas, esensi darahnya hampir terserap bersih oleh pancaran darah yang mengerikan itu. Wajah Taylor berubah, saat dia menyalurkan energinya dengan panik, menyebabkan gelombang energi gelap menyelimuti dirinya, menghalangi pancaran darah yang invasif. Sial. Apa-apaan ini? Kenapa ini sangat berbahaya? Dengan sebuah pikiran, Yue Zong melangkah keluar dari Scarlet Reaper, matanya berkilat dingin. Dia kemudian melesat ke pancaran darah, tinjunya melesat ke kepala Taylor yang mengerikan, menggunakan kekuatan tubuh Dewa Iblis Orde kedua miliknya. Karena Taylor dalam keadaan berubah, dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat saat Yue Zong berada dalam jangkauannya. Dia saat ini sedang dilumpuhkan oleh pancaran darah, dan hanya bisa mengirim tinjunya sendiri ke arah Yue Zong. Tinju manusia yang tampaknya kecil itu bersentuhan dengan Bisman berkepala Wim yang besar itu. Sebuah kekuatan yang kuat meledak keluar saat terjadi benturan, dan tubuh Taylor yang berubah mulai retak dan hancur, memperlihatkan wujud aslinya. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah karena hentakan itu. Ada rasa kaget dan takut di matanya, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menghancurkan transformasi Wimku? Ketika Yue Zong mengendalikan Scarlet Reaper, paling banter itu setara dengan Taylor. Dia tidak menyangka tubuh asli Yue Zong jauh lebih kuat. Karena Yue Zong memiliki tubuh Dewa Iblis Orde kedua, dalam hal ketahanan, dia jelas lebih kuat dari Scarlet Reaper. Bagaimanapun, dia berevolusi menuju kondisi sempurna. Tubuh Taylor tidak dapat menahan akibat pukulan itu, dan esensi darahnya terus mengalir keluar darinya tanpa kendalinya. Itu kemudian diserap oleh pancaran darah. Tidak, jangan bunuh aku. Tidak, dia berteriak dengan ketakutan di matanya, saat tubuhnya dengan cepat menjadi mayat yang layu. Dengan kematiannya, Yue Zong melambaikan tangannya dan meraih tangan kanan Taylor yang memiliki jejak dewa dan iblis. Yang mulia, ketika mereka menyaksikan kematian Taylor, para ahli tipe 6 dari suku Green Hawk dan suku Dragon Hawk meraung dengan kesedihan dan amarah, menyerbu dengan liar. Dalam sekejap, mereka telah mencapai Yue Zong dan menebasnya. Dua orang bodoh. Yue Zong menatap kedua ahli tipe 6 itu, matanya berkilat dingin, saat dia mengulurkan tangannya dan menamparkan dengan kecepatan kilat. Kedua ahli itu merasa seolah-olah Gunung Tai telah menyerang mereka dari belakang. Keduanya memuntahkan seteguk darah, saat mereka jatuh dari udara, menghantam tanah. Di depan Yue Zong, para ahli tipe 6 ini adalah sasaran empuk. Kecuali lebih dari 20 ahli tipe 7,5 langkah muncul, tidak satu pun dari spesies asing ini yang cocok dengan Yue Zong saat ini. Aku membutuhkan dua budak sekarang, kalian berdua bisa menjadi budakku. Dengan tatapan dingin di matanya, Yue Zong menamparkan mereka sekali lagi, menekan dan menjatuhkan mereka. Ia kemudian mengirimkan dua rune boneka tipe 6 ke kepala mereka. Ketika mereka terbangun, mereka segera berlutut dan menyatakan dengan hormat,
Green Hawk Li dan Dragon Hawk Feng memberi salam kepada Tuan. Yue Zong mengamati dua suku yang sedang bertempur dengan para zombie bersayap dan menunjuk sambil bertanya, apakah kalian mampu mengendalikan bawahan kalian? Masing-masing dari mereka adalah prajurit yang kuat, yang mampu mencabik-cabik jet tempur. Jika mereka semua bisa berada di bawah Yue Zong, kekuatannya akan meningkat pada tingkat yang mengerikan. Green Hawk Li menjawab, Tuan, kami bisa. Namun, begitu para ahli kerajaan turun ke dunia ini, para ahli yang lebih kuat dari kami akan muncul. Mereka akan mengkhianati kami dan menusuk kami dari belakang. Selain itu, mereka tidak akan mendengarkan Anda, tetapi perintah kami. Yue Zong mengerutkan kening dan bertanya, kerajaan. Sebelum para ahli itu tiba, apakah kalian bisa membuat prajurit kalian hidup berdampingan dengan manusia untuk sementara waktu? Petik terbalik Green Hawk Li menjawab, bisa. Yue Zong memerintahkan, kalau begitu, bawa mereka menjauh dari medan perang. Ya, keduanya langsung terbang ke langit, dan tiba di dekat bawahan mereka, sambil melolong keras. Para prajurit dari kedua suku dengan cepat berkumpul ke arah mereka berdua, dan mengukir jalur pembantaian melalui para zombie, tiba di samping Yue Zong. Para zombie bersayap itu tampaknya lebih lemah dari suku Beastmen dan tidak dapat menghentikan mereka untuk pergi. Ketika anggota dari dua suku mendarat di dekat Yue Zong, mereka semua menatapnya dengan penuh permusuhan tetapi tidak bergerak apapun. Beastmen adalah ras yang disiplin, dan bangga dengan status prajurit elit mereka. Selama perintah diberikan, bahkan jika prajurit berpangkat rendah tahu bahwa itu adalah serangan bunuh diri, mereka akan patuh. Jika perintahnya adalah untuk mundur, bahkan jika musuh yang mereka benci ada tepat di depan mereka, mereka dapat menekan permusuhan mereka. Sementara sebagian besar dari mereka tidak tahu bagaimana Green Hawk Li dan Dragon Hawk Feng telah ditundukkan oleh Yue Zong, mereka berdiri dengan patuh menunggu perintah. Yue Zong menatap mereka dan mengabaikan permusuhan mereka yang tampak jelas. Dia melangkah ke udara dan melesat ke arah gerombolan zombie. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah tiba di atas mereka. Yue Zong berbicara dengan suara yang menggelegar, Raja Zombie bersembunyi di antara gerombolanmu. Aku adalah pemimpin Tiongkok, Yue Zong. Aku tahu kau dapat mendengarku. Aku ingin berbicara denganmu. Mata Raja Limo bersinar dengan cahaya dingin, dan dia dapat dengan jelas melihat Yue Zong di langit melalui zombie yang dikendalikannya. Dia memerintahkan dengan kejam, bicara. Aku, Raja Zombie Limo yang agung, tidak akan pernah bernegosiasi dengan siapapun. Pergilah ke neraka. Zombie bersayap yang tak terhitung jumlahnya yang terlibat dalam pembantaian dengan prajurit Beastmen lainnya dengan cepat membubung ke langit, membentuk awan besar saat mereka menyerang Yue Zong. Bodoh, kau mencari kematian, mati. Yue Zong mengamati ribuan zombie bersayap yang datang dan dia mengerutkan kening, menunjuk ke arah zombie. 16 cahaya darah yang berputar di sekelilingnya segera melesat maju, berubah menjadi kabut darah besar yang menyelimuti zombie bersayap. Saat cahaya darah berubah, luas permukaannya menjadi sangat besar, tetapi pertahanan dan serangannya beberapa kali lebih lemah. Namun, terhadap zombie-zombie itu lebih dari cukup. Selimut darah menyapu semua zombie, dan segera, zombie bersayap jatuh seperti hujan. Setiap tetes darah di dalam diri mereka telah diserap dengan bersih, dan mereka semua kurus kering dan terbunuh dalam hitungan detik. Bagaimanapun, bahkan jika mereka telah berubah menjadi zombie, masih ada area di mana ada cairan di dalam diri mereka. Sebagian besarnya ada di otak mereka, dan saat mereka tersedot keluar, para zombie ini juga akan binasa. Gila, apa dia masih manusia? Kok dia punya kemampuan yang menyimpang dan sangat kuat? Ketika Raja Limo melihat bagaimana Yue Zong menghabisi ribuan bawahan bersayapnya dalam satu tarikan napas, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur karena ngeri. Dengan satu pikiran, para zombie bersayap yang tersisa dengan cepat terpisah dan menyebar. Jika Yue Zong terus seperti ini, maka semua pasukan udara Raja Limo akan musnah dalam hitungan detik. Yue Zong menyaksikan ribuan mayat jatuh dari langit, wajahnya senang, kuat. Kemampuan manipulasi darah ini benar-benar kuat. Itu adalah salah satu metode terkuat untuk menghadapi kerumunan saat ini. Dengan ini, gerombolan kecil tidak lagi menjadi masalah bagiku. Salah satu poin terkuat dari teknik rahasia ini adalah ia menghabiskan sangat sedikit energi. Dibandingkan dengan api Dewa Iblis, yang juga dapat memusnahkan ribuan zombie dalam sedetik, atau bahkan ratusan ribu, itu akan menghabiskan hampir sepertiga energinya, terkadang bahkan setengahnya.
Sedangkan untuk kemampuan manipulasi darah, praktis tidak ada konsumsi di pihaknya. Sebaliknya, semakin banyak pancaran darah yang diserap, semakin kuat ia tumbuh. Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kemampuan manipulasi darahnya, Yue Zong menatap ke bawah dengan tatapan tajam, haruskah aku memusnahkan mereka semua? Pada akhirnya, dia menarik kembali niat membunuhnya. Dia tahu bahwa dengan kemampuannya, adalah mungkin untuk memusnahkan lebih dari 1 juta, tetapi untuk berurusan dengan semua 15 juta akan sulit, terutama karena mereka dapat melarikan diri. Selain itu, jika mereka menyebar, maka efektivitas pancaran darah akan berkurang. Pada akhirnya, Yue Zong berharap untuk memanfaatkan mereka untuk melemahkan kekuatan para prajurit Beastman. Yue Zong tahu bahwa di bumi, golongan manusia adalah yang terlemah saat ini, di dasar rantai makanan. Tanpa memanfaatkan semua yang mereka miliki, sulit untuk bertahan hidup begitu gerbang neraka terbuka sepenuhnya. Bahkan dengan 12 kapal perang pelindungnya, jika dia menghadapi kerajaan Beastman yang akan datang, tidak ada jaminan untuk mengalahkan musuh sendirian, belum lagi penambahan ras dino, alien, dan berbagai spesies asing lainnya. Setelah merasakan kekuatan tempur Yue Zong, ada beberapa gerakan dalam gerombolan itu, karena sejumlah zombie berkepala besar dengan mata besar seukuran kepalan tangan mendatangi Yue Zong, berbicara dengan suara serak, "Aku Raja Zombie Limo, manusia hina. Apa yang ingin kau katakan kepada Raja Limo yang agung?" Yue Zong segera menyadari bahwa zombie ini kemungkinan besar adalah boneka yang digunakan untuk memproyeksikan suara Raja Limo. Sungguh zombie yang sombong. Yue Zong mencibir dalam hatinya, tetapi tersenyum ke arah zombie itu, "Raja Limo yang agung, aku berharap dapat bekerja sama denganmu, dan mencegah kerajaan Beastman menyerang kita." Dia melanjutkan, gerbang neraka telah muncul di Prancis, dan akan ada lebih banyak prajurit Beastman yang turun ke Eropa seiring berjalannya waktu. Untuk memperluas wilayah mereka, mereka pasti akan menyerangmu. Aku berharap dapat bekerja sama denganmu, dan melawan invasi. Raja Limo mencibir dingin, menjawab dengan suara serak, "Beastman adalah musuh kita, ras manusiamu juga musuh kita. Kalau begitu, bagaimana mungkin kita bisa bekerja sama?" Sebagai zombie yang berevolusi, Raja Limo sangat jelas bahwa zombie dan manusia adalah dua hal yang bertolak belakang, dan hanya ada satu pemenang di antara mereka. Yue Zong tertawa kecil, dan segera menawarkan Eropa, "Tentu saja mungkin. Selama Raja Limo bersedia bekerja sama denganku, aku dapat memindahkan semua manusia yang selamat di Eropa ke Tiongkok, sambil mengakui Eropa sebagai milikmu, Raja Limo yang terhormat." Fraksi Yue Zong berpusat di Tiongkok, selain wilayah di sana, tidak perlu memperluas wilayah ke Eropa. Bahkan, dia telah menganggap Eropa sebagai biaya yang hilang, jadi, dia tidak ragu menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Oh, ketika Raja Limo mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tergerak. Kerajaan Tuhan telah menjadi pemandangan yang tidak sedap baginya. Mereka telah memusnahkan banyak zombinya sambil menahannya untuk tidak menyerap lebih banyak zombie ke dalam kekuatannya. Jika mereka disingkirkan, maka dia dapat bergerak bebas dan membawa lebih banyak zombie di bawah kendalinya. Dia kemudian menatap Yue Zong dengan dingin, "Lalu apa yang kamu inginkan?" "Peralatan dan sumber daya Eropa, serta posisi manusia yang tersisa." Yue Zong langsung menyatakan niatnya, "Eropa memiliki teknologi dan sumber daya yang tidak dibutuhkan oleh klan zombie Anda, tetapi bagi kami manusia, itu penting dan diperlukan. Selama Anda membiarkan kami mengambilnya, kami akan meninggalkan Eropa." Raja Limo merenung sejenak, sebelum mengangguk, "Oke, itu tidak masalah. Sumber daya, peralatan, dan teknologi penting bagi manusia. Namun, bagi Raja Limo, itu hanyalah sampah." Sementara sebagian besar zombie sudah mengembangkan beberapa bentuk kecerdasan, mereka paling banyak dapat menggunakan senapan biasa, atau senapan mesin di kendaraan. Akan sulit untuk membuat mereka bekerja pada sumber daya dan teknologi. Karena Raja Limo setuju, Yue Zong menyeringai dan membalikkan tangannya, memperlihatkan senapan Gauss. "Yang terhormat Raja Limo, saya ingin tahu apakah Anda bersedia melakukan perdagangan dengan saya. Saya bersedia menjual senapan Gauss kepada Anda dalam jumlah besar. Setiap senapan hanya membutuhkan inti binatang mutasi tipe 3. Raja Limo melirik senapan Gauss, dan bertanya dengan dingin, "Seberapa kuat benda ini?" Yue Zong menyiapkannya dan menembaki para prajurit Beastman di bawah. Dengan kilatan cahaya yang terang, ada banyak lubang di banyak prajurit Beastman. Dalam satu tembakan itu,
lebih dari 30 dari mereka telah terbunuh. Raja Limo menunjukkan sedikit kepuasan, tetapi melanjutkan dengan dingin, tidak terlalu buruk, tetapi tidak sebanding dengan inti tipe 3. Yue Zong sedikit mengernyit dan mengerti. Bagi manusia, meskipun senjata ini kuat dan dapat menangani spesies asing, berguna bahkan bagi prajurit biasa, senjata ini tidak berguna bagi zombie yang memanfaatkan tubuh mereka sendiri. Kecuali jika ada persediaan yang banyak, itu tidak akan banyak mengubah taktik pertempuran dan gaya bertarung zombie. Yue Zong terkekeh, dan mengambil botol kaca berisi esensi darah binatang mutasi tipe 6. Kalau begitu, bagaimana dengan esensi darah binatang mutasi tipe 6? Esensi darah binatang mutasi tipe 6. Mendengar itu, mata Raja Limo melebar dengan keserakahan dan tergesa-gesa, cepat menjawab, saya tertarik. Tentu saja saya tertarik. Apa yang kau inginkan sebagai gantinya? Zombie harus menelan saripati darah untuk berevolusi. Jalur evolusi Yin Xuang berada pada level yang lebih tinggi, yang mengharuskannya untuk mengonsumsi inti binatang mutasi. Bagi Raja Limo, saripati darah binatang mutasi tipe 6 sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan pribadinya. Di bumi, saat ini sudah ada beberapa binatang mutasi yang telah berevolusi ke alam tipe 6. Namun, Raja Limo bahkan belum pernah membunuh binatang mutasi tipe 5 sebelumnya, apalagi yang tipe 6. Dia bersedia membayar harga berapapun untuk saripati darah di depannya. Yue Zong terkekeh melihat ekspresi cemas. Raja Limo yang terhormat, jika kau menginginkan ini, kau harus menawarkan sesuatu yang dapat menggerakkan hatiku. Mata Raja Limo berkilat karena keserakahan. Aku bisa memberimu 300.000 inti biasa, 20.000 inti tipe 2, 3.000 inti tipe 3, dan 20 inti tipe 4 sebagai gantinya. Karena dia mengendalikan lebih dari selusin juta zombie, semua binatang mutasi binatang buas di dalam wilayah zombie telah dicabik-cabik dan dimakan. Raja Limo sendiri telah membantai banyak sekali dari mereka, dan memperoleh banyak inti dalam prosesnya. Dia tidak seperti Yin Xuang yang mampu memakan inti untuk berevolusi. Mereka pada dasarnya tidak berbeda dari puing-puing baginya. Namun, dia tahu nilainya, jadi dia telah mengumpulkan semua yang dia temukan. Banyak sekali. Yue Zong berpikir dalam hati, tapi dia menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Raja Limo menggertakkan giginya, 2 kali lipat jumlahnya. Yue Zong menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Urat-urat pada zombie biasa itu kini menonjol, saat Raja Limo meraung, 3 kali lipat jumlahnya. Jumlah yang ditawarkannya saat ini adalah semua yang dimiliki Raja Limo, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit hati. Meskipun dia tidak membutuhkan inti atom itu, dia dapat menebak bahwa dengan evolusi lebih lanjut, inti atom itu mungkin berguna di masa depan. Yue Zong melanjutkan dengan acuh tak acuh, tidak cukup. Mata Raja Limo memerah saat dia menatap Yue Zong. Jika bukan karena dia tidak berdaya melawan Yue Zong, dia akan menghabisinya. Yue Zong. Itu saja yang kumiliki, apa yang kau inginkan. Saat ini, Raja Limo tidak dapat menghadapi Yue Zong juga tidak dapat melakukan apapun padanya. Karena keseimbangan yang aneh ini, kedua belah pihak dapat bernegosiasi. Yue Zong terkekeh, aku butuh beberapa harta karun darimu. Kau sudah menjelajahi Eropa untuk waktu yang lama, seharusnya ada beberapa artefak bersamamu, kan? Itu tidak berguna bagimu tetapi sangat penting bagiku. Jika kau mengizinkanku melihatnya, dan selama ada beberapa yang bisa kumanfaatkan, aku akan menyerahkan esensi darah kepadamu. Sejak dunia berubah, berbagai artefak aneh dari masa lalu perlahan mulai muncul ke permukaan. Yue Zong telah memperoleh mutiara itu di wilayah lama Tiongkok. Namun, mutiara itu telah dikonsumsi oleh Yin Xuang. Dia yakin bahwa itu sama di Eropa. Karena Raja Limo telah menguasai wilayah yang luas di Eropa, kemungkinan besar dia telah memperoleh artefak yang sama. Raja Limo mengerutkan kening, sambil menatap Yue Zong dengan waspada. Dia tampak ragu-ragu untuk waktu yang lama, sebelum menjawab perlahan, tunggu, aku akan mengambilnya. Yue Zong berbalik untuk melihat para prajurit Bismen yang berjuang. Setelah kehilangan pimpinan para ahli tipe 6, para prajurit lainnya berjuang untuk bertahan hidup. Tidak ada cara untuk keluar dari gerombolan itu, dan sementara mereka membunuh ribuan zombie setiap saat, ada juga korban di pihak mereka. Gerombolan itu semakin padat dan padat, mengancam untuk memakan mereka. Di dalam gerombolan yang tak berujung seperti itu, bahkan seorang ahli tipe 6 akan binasa. 200.000 Bismen ditakdirkan untuk binasa. Melihat ini, Yue Zong menghela nafas,
gaya bertarung zombie benar-benar menakutkan. Tanpa senjata area of effect yang besar atau keuntungan wilayah, mereka dapat dianggap benar-benar tak terkalahkan. Segala sesuatu di alam semesta memiliki kutukannya. Sementara para prajurit Beastman kuat dan telah membantai kerajaan Tuhan, sebagai perbandingan, kerajaan Tuhan telah mampu memanfaatkan benteng dan senjata api untuk menahan zombie. Tentu saja, jika Taylor tidak terlalu ingin menduduki Berlin, dia tidak akan menderita begitu banyak. Jika dia memanfaatkan 200.000 Beastman dengan benar, bersama dengan para ahli tipe 6 mereka, seiring berjalannya waktu, sudah pasti mungkin untuk melenyapkan semua 15 juta zombie. Di sisi lain, para prajurit Beastman lebih mengancam manusia. Segera setelah itu, L4 besar keluar dari gerombolan itu, membawa peti besar. Peti itu menumpahkan isinya ke tanah. Saat harta karun tumpah di depan Yue Zong menyipitkan matanya dan melihat bahwa di dalam tumpukan harta karun itu, ada pedang, perisai, busur, dan segala macam barang yang jelas-jelas bukan teknologi bumi. Raja Limo membuang barang-barang itu, menatap Yue Zong dan botol kaca di tangan kanannya, hanya ini yang kumiliki. Kau dapat memilih 3 barang apa saja, sebagai ganti saripati darah tipe 6. Yue Zong menatap barang-barang itu, tanpa mengedipkan mata. Berikan saja semuanya kepadaku. Jika kau melakukannya, aku dapat mengurangi setengah jumlah inti yang diminta. Raja Limo memutar matanya, dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, 4 barang, ditambah setengah dari jumlah inti sebelumnya. Itulah batasku. Jika kau tidak tertarik, lupakan saja. Raja Limo tahu bahwa Yue Zong tertarik pada barang-barang ini, jadi dia ingin menaikkan harganya. Niat awalnya adalah untuk memberikan semuanya kepada Yue Zong, dia tidak peduli. Bagaimanapun, yang lebih penting adalah meningkatkan kekuatannya. Yue Zong menundukkan kepalanya dan mengangguk, baiklah. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan melemparkan esensi darah tipe 6 ke zombie yang dikendalikan oleh Raja Limo. Zombie yang dikendalikan Raja Limo ketakutan dan dengan cepat memeluk botol kaca itu, menatapnya dengan keserakahan yang jelas, menyerahkannya ke L5 di sampingnya. L5 dengan cepat mundur setelah mengambil botol itu. Yue Zong turun, melihat tumpukan senjata yang rusak dan tampak kuno. Semua senjata kuno itu memiliki ukiran rune aneh di atasnya. Seiring berlalunya waktu, sebagian besar dari mereka sudah membusuk, cahayanya sebagian besar meredup, seolah-olah karat telah merenggut semua kejayaan mereka sebelumnya. Banyak dari mereka juga yang tersisa hanya dengan gagangnya atau lebih. Sekilas, mereka tampak lebih seperti sampah daripada harta karun. Raja Zombie Limo bukanlah orang bodoh. Dia memang mendapatkan banyak barang kuno, tetapi sebagian besar tidak berguna. Jika ada harta karun asli, dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri daripada membawanya keluar. Dia menatap Yue Zong dari jauh dan tertawa dingin, dasar bodoh. Barang-barang itu benar-benar sulit diperoleh. Namun, itu terjadi saat barang-barang itu diciptakan. Sekarang, barang-barang itu hanyalah sekumpulan sampah berkarat. Yue Zong mendatangi tumpukan sampah, melambaikan tangannya dan menyimpan semua barang itu ke dalam cincin penyimpanannya. Raja Zombie Limo berbicara dengan dingin, Yue Zong, apa yang kau lakukan? Bukankah kita sepakat dengan 4 barang? Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan barang-barang itu. Namun, dia tidak rela membiarkan Yue Zong mengambil semua barang itu. Yue Zong melambaikan tangannya dan mengeluarkan 200 senapan gaus dan meletakkannya di tanah. 200 senapan ini, untuk barang-barang ini, seharusnya sudah cukup, bukan? Sedikit rasa senang melintas di mata Raja Limo, tetapi dia tetap bersikap sinis, baiklah kalau begitu. Karena aku, Raja Zombie Limo, murah hati, kali ini aku akan melupakannya. Bagaimanapun, dia telah melihat sendiri betapa mematikannya senapan gaus. Selama dia menugaskan 200 zombie evolved untuk menggunakannya, dia akan memiliki pasukan elit yang kuat. Yue Zong tertawa kecil, sedangkan untuk sisa binatang mutan, aku akan merepotkanmu untuk mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke Berlin dalam 10 hari. Setelah itu, kita dapat memanfaatkan Berlin sebagai tempat masa depan kita untuk perdagangan dan negosiasi. Kamu juga dapat mengirim orang untuk membawa barang-barang untuk diperdagangkan dengan senapan gaus dan amunisi. Senapan gaus tidak diragukan lagi kuat, tetapi ada batas amunisinya. Di dalam setiap magasin, paling banyak ada 200 peluru. Setelah habis, mereka harus membeli amunisi dari Yue Zong. Oleh karena itu,
bahkan jika Raja Zombie Limo telah mendapatkannya, bagi Yue Zong, itu masih bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Tentu saja, itu tidak akan sama di masa depan. Bagi umat manusia, ancaman paling berbahaya saat ini adalah kerajaan Beastmen, alien, serta ras dino. Ras Sein juga kuat, tetapi jika dibandingkan dengan Beastmen, alien, dan ras dino, mereka tidak sebanding. Jika ada keuntungan dari ras Sein, itu adalah teknologi mereka yang lebih maju, tiga ras lainnya tidak terlalu menekankan teknologi mereka. Tatapan Raja Limo berubah, saat dia menatap Yue Zong dengan tatapan dingin, aku mengerti. Dia tidak bodoh, dia sudah memikirkan perlunya amunisi dan pentingnya Berlin sebagai fasilitas perdagangan. Namun, itu tidak tertahankan, dia juga tidak ingin berselisih dengan Yue Zong saat ini. Targetnya saat ini adalah menaklukkan seluruh Eropa. Yue Zong terkekeh, sebelum melangkah ke langit dan pergi menjauh, kalau begitu aku akan mendoakan yang terbaik bagimu dalam menyatukan Eropa. Selamat tinggal, zombie yang dikendalikan itu menatap Yue Zong, kilatan aneh di matanya, saat suara serak terdengar, manusia tercela. Tunggu sampai tiba saatnya aku menaklukkan seluruh bumi, ras manusiamu akan mati. Setelah itu, mata zombie itu meredup, saat ia mundur kembali ke gerombolan zombie. Adapun Yue Zong, ia memimpin suku Green Hawk dan suku Dragon Hawk menuju Berlin. Di dalam Berlin, para penyintas masih menuju ke Storm Battleship. Sejumlah prajurit elit masih berpatroli di kota dengan waspada. Pasukan Beastmen mungkin telah mundur di bawah perintah Taylor, tetapi masih ada beberapa prajurit yang tersisa di dalam kota yang belum menerima perintah dan tidak beruntung serta terlantar. Di sekitar Storm Battleship, ratusan elit kerajaan dewa menjaga ketertiban. Salah satu dari mereka menatap ke langit karena bosan, ketika tiba-tiba, wajahnya muram, saat ia berteriak keras, musuh. Musuh, monster telah kembali. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, manusia mulai panik sekali lagi. Semuanya, tenanglah. Semua orang, tenanglah. Mereka adalah dua suku Beastmen yang baru saja ditaklukkan oleh pemimpin Yue Zong. Semua orang, tenanglah. Jaga ketertiban kalian dan naiklah ke kapal perang. Seketika, sebuah suara mekanis terdengar di seluruh kapal perang Storm. Mendengar itu, semua orang mulai tenang sekali lagi, menatap langit dengan ketidakpastian. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Yue Zong berjalan di udara dan turun ke tanah. Dengan suara desiran, suku Green Hawk dan suku Dragon Hawk juga mengikuti Yue Zong, berlutut di belakangnya. Ya Tuhan, siapa dia? Sangat kuat. Apakah dia utusan Tuhan? Siapa pria itu? Ya Tuhan, itu tidak bisa dipercaya. Petik 2. Petik 2. Ketika para penyintas Berlin melihat bagaimana Yue Zong berjalan di udara, serta suku Beastmen berlutut di belakangnya, mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di mata mereka, hanya Tuhan yang mampu melakukan sesuatu seperti itu. Dengan demikian, banyak dari mereka segera berlutut dan bersujud kepada Yue Zong, membacakan ayat-ayat dari Alkitab, seolah-olah Yue Zong adalah utusan Tuhan. Karena bumi telah berubah, hampir semua orang telah mendengar pernyataan awal dan tahu bahwa ada keberadaan yang jauh di atas mereka. Sejak saat itu, umat manusia hampir runtuh, sementara banyak yang mulai memiliki iman. Karena Yue Zong secara praktis melakukan mukjizat, mereka mulai menganggapnya suci. Di kejauhan, Jonas mengamati Yue Zong serta spesies asing di belakangnya, matanya mengandung emosi yang kompleks, jadi itu Yue Zong. Dia benar-benar luar biasa. Yue Zong baru saja mendarat ketika dia disambut oleh Zuo Yatong yang dewasa dan cantik, mengenakan pakaian militer. Dia menginstruksikan, mereka adalah milikmu untuk ditangani untuk saat ini. Biarkan mereka naik ke kapal perang Storm, dan ketika mereka mencapai Cina, serahkan mereka ke King Wu. Mereka harus berurusan dengan zombie di sana. Selain dua pemimpin tipe 6, tidak apa-apa jika sisanya mati. Kedua suku itu adalah umpan meriam yang dimaksudkan Yue Zong untuk berurusan dengan zombie di Cina. Bahkan jika mereka semua mati, dia tidak akan mengedipkan mata. Selama dua ahli tipe 6 baik-baik saja, dia tidak peduli dengan yang lainnya. Zuo Yatong tersenyum lembut, dimengerti. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Yue Zong memasuki kapal perang pelindung, dan dengan lambaian tangannya, semua senjata kuno di cincin penyimpanannya keluar. Melihat instrumen yang rusak itu, ada sedikit tatapan gembira di mata Yue Zong. Dia meraih salah satu bola hitam di dalam tumpukan barang. Saat dia memegang bola itu,
dia berpikir, aku bisa merasakannya, barang ini memanggilku. Saat bola itu bersentuhan dengan tangan Yue Zong, bola itu menyala dan mulai menyerap kekuatannya. Meskipun dia terkejut, dia tidak panik dan membiarkan bola itu terserap. Selama proses berlangsung, bola hitam itu mulai memanjang, membentuk busur hitam yang tampak kuat yang diukir dengan rune misterius, dan memancarkan kekuatan. Busur penembus surga. Ketika terbentuk sepenuhnya, sebuah pemberitahuan muncul di benaknya, memungkinkannya untuk memahami nama senjata ini.